Perkenalkan, nama saya Andreas Dwiananda dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 242410102060. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait soal-soal remedi algo UTS kemarin. Kita mulai dari nomor 1. Di sini saya menggunakan variabel user sebagai tempat untuk menyimpan inputan ini. Karena di soal meminta inputannya itu menggunakan angka, maka di sini saya menggunakan integer, lalu input masukkan angka. Di sini saya menggunakan perulangan for, lalu if, elif, else. Di sini kan ada for i in range 1 user plus 1. Di sini artinya ketika kita masukkan angka 20, maka di sini akan kedetek 20 seperti di terminal. Ketika plus satunya kita hilangkan, maka kedeteknya itu bakalan sampai 19. Jadi kita menggunakan plus 1 supaya bisa kehitung sampai 20. Lalu di sini ada if i modulus 3 sama dengan 0 dan i modulus 5 sama dengan 0. Print visbas. Karena di soal meminta ketika kelipatan 3 dan kelipatan 5 itu akan ngeprint visbas. Di sini ketika i-nya itu 3, artinya kelipatannya 3, maka di sini akan 3 modulus 3 itu 0, dan ketika kelipatan 5 yaitu 5 modulus 5 itu sama dengan 0, artinya dia akan ngeprint visbas. Di sini adalah contohnya ke kelipatan 15. 15 adalah masuk ke kelipatan 3 dan kelipatan 5. Nah, di sini dia akan otomatis memunculkan visbas. Lalu masuk lagi ke elif. Elif i modulus 5 sama dengan 0. Ketika i-nya itu kelipatan 5, dalam artian misalnya tiap di kelipatan 5 seperti ini, dia akan ngeprint bas. Lalu elif i modulus 3 sama dengan 0, print vis. Nah, di setiap kelipatan 3 seperti ini, setiap kelipatan 3 dia akan ngeprint face, karena 3 modulus 3 itu habis, jadi dia akan ngeprint face. Di sini kan kehitungnya tuh dari kecil sampai tergede, jadi itu kenapa bisa seperti ini? Ketika kita masukkan angka 1 sampai 20, kehitungnya itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Jadi di sini tuh tidak memenuhi if-nya, dia langsung ke elif ini, yang ini. Jadi dia itu bakalan ngeprint vis terlebih dahulu di setiap kelipatan 3-nya. Lalu kehitung lagi ke kelipatan 5. Dia itu tidak masuk di sini dan tidak masuk di sini, maka dia akan masuk ke sini. Dia akan menjalankan yang ini dan ngeprint bas di setiap kelipatan 5-nya. Lalu ketika dia menemukan kelipatan 3 dan 5, artinya dia itu di 15 ini kan. Dia akan menjalankan print visbas dan dia akan memunculkan visbas di sini. Ketika kita nge-input dan angkanya tidak sesuai, dia akan masuk ke else, seperti itu. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk menjelaskan nomor 2. Di sini ada angka 1 dan angka 2, yaitu meminta user untuk melakukan inputan. Di sini saya menggunakan integer karena memasukkannya itu menggunakan angka. Terus bilangan prima sama dengan ini. Ini adalah list kosong yang akan diisi oleh bilangan prima yang ditemukan di angka 1 dan angka 2. Jadi masuknya ke sini, disimpan di bilangan prima. Terus ada for angka in range angka 1 plus 1 terus angka 2. Jadi di sini tuh terjadi looping. Ketika saya masukkan 3 dan 15, di sini tuh akan menghitung terjadi loopingnya itu 3 sampai 15. Kenapa saya plus 1? Supaya ketika saya nggak memakai plus 1 itu kehitung juga 3-nya. Jadi biar bisa skipnya itu saya memakai plus 1 biar sama dengan outputnya. Terus di sini ada for i in range 2 angka, if angka modulus i sama dengan 0 terus break. Di sini itu terjadi pengecekan bilangan primanya.
Jadi for i in range 2, angka. Di sini ada 2 itu karena di soal itu setiap dua dua angka itu akan dicek bilangan primanya. Dia termasuk bilangan prima apa bukan. Jadi di sini tuh apakah angka ini apakah angka ini bisa dibagi dengan i. Nah, makanya di sini tuh ada if angka modulus i sama dengan 0. Jadi ketika angka yang kita masukkan tadi itu habis dibagi dengan i, maka tuh dia akan berhenti karena dia itu kedetek bukan bilangan prima. Dan jika angka yang kita masukkan itu tidak habis dibagi dengan i alias continue, yaitu dia akan lanjut terus sampai tidak menemukan pembaginya, dia akan ditentukan bilangan prima. Dan di sini ada else yang sejajar dengan for. Ketika ketika angka yang kita masukkan itu tidak menemukan pembaginya, dia akan keluar ke else, dia akan kepental ke else dan dinyatakan bilangan prima karena tidak menemukan pembaginya. Makanya di sini saya menuliskan bilangan prima titik append terus angka. Nah, di sini tuh append yaitu saya untuk menambahkan angka ke bilangan prima. Jadi ketika di sini tuh pengecekannya tidak bilangan ketika pengecekannya itu dia bilangan prima, masuknya tuh ke else. Di sini tuh sebagai poin pentingnya lah, dia tuh menentukan menentukan bilangan prima apa bukan. Ketika dia menentukan bilangan prima, maka kesimpannya tuh di sini. Dan di sini program untuk memunculkan ke terminalnya. Jadi jumlah bilangan primanya adalah len bilangan prima. Di sini len bilangan prima itu untuk menghitung jumlah bilangan primanya. Jadi semisal contohnya tuh 3 sampai 15. Yang dihitung tuh bukan 5, 7, 11, 13. Yang dihitung itu jumlahnya ada berapa. Jadi kan tuh jumlahnya 3 sampai 15 tuh akan ada 4 angka prima kan. Nah, yang dihitung tuh 4-nya itu. Jadi fungsi len tuh untuk menghitung jumlah jumlah antara 3 sampai 15 itu ada berapa bilangan primanya. Bukan untuk memunculkan jadi bilangan prima itu bukan 5, 7, 11, 13. Jadi hanya menjumlahkan. Bukan menjumlahkan sih. Jumlahnya itu ada berapa gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Di sini ada variabel, kita mulai dari yang awal, yaitu ada variabel kata. Di variabel kata ini saya menggunakan input masukkan kata. Jadi di sini kita tuh minta pengguna untuk masukkan kata yang nantinya bakal diolah gitu. Nah, masukkan nilai di sini dan nantinya kata itu akan disimpan di variabel kata ini. Terus lanjut ada list 1, di sini masih kosong, dan list 2 itu kosong. Yang nantinya itu fungsinya yaitu list 1 itu menyimpan huruf-huruf yang telah dimasukkan ke kata. Yang telah dimasukkan ke inputan ini. Dan list 2 yaitu menyimpan jumlah kemunculan masing-masing huruf. Nah, fungsinya itu yaitu menyimpan jumlah huruf dalam kata gitu. Jadi misalnya kata apa yang dimasukkan itu nanti huruf-hurufnya itu bakal disimpan ke sini. Terus di sini ada jumlah sama dengan 0. Ini diinisialisasi ke 0. Tapi nanti bakalan digunakan untuk menyimpan jumlah kemunculan huruf dalam kata. Jadi tergantung katanya yang diinput apa, nanti huruf-hurufnya itu bakal jumlahnya tuh disimpan ke sini tiap hurufnya. Terus next, di sini ada for i in kata. Nah, kata tadi itu di sini kan terjadi perulangan. Nah, di sini i itu fungsinya untuk memecah kata. Jadi semisal katanya itu hello, nah nanti itu bakalan dipecah jadi h, e,
L L oh jadi sendiri-sendiri gitu. Terus di sini saya masukkan jumlah, variabel jumlah sama dengan kata titik count terus i. Di sini fungsinya count yaitu untuk menghitung itu berapa kali karakter i itu muncul dalam kata. Sesuai dengan ini, menghitung berapa kali karakter i muncul dalam kata dan nantinya itu menyimpannya di jumlah. Jadi kata yang di input tadi itu bakalan dihitung menggunakan metode count. Jumlahnya itu bakalan dihitung, jadi menghitung itu tiap huruf di dalam kalimat ya. Terus ini if i tidak sama dengan spasi, jadi ini jika i adalah spasi maka kode dalam blok ini tuh tidak akan dijalankan. Jadi kalau misalnya di katanya itu ada spasi, kode ini tuh nggak bakalan jalan. Terus if i not in list 1, di sini itu hanya untuk memeriksa apakah i itu sudah masuk ke listnya dan jumlahnya itu sudah masuk ke listnya. Jadi seperti ini kak, list 1 dot append i, terus list 2 dot append jumlah. Jadi di sini saya menggunakan metode append untuk menambahkan apa yang mau saya tambahkan ke list 1. Jadi di sini kan saya ingin menambahkan i kan. Nah, saya tuh ingin menambahkan ke list kosong tadi. Nah, di sini ini baru berfungsi listnya. Listnya itu diisi oleh list list satunya tuh diisi oleh i. Terus list 2-nya itu diisi oleh jumlah. Nah, di sini kan udah ada kan menyimpan jumlah kemunculan masing-masing huruf. Nah, di sini tuh baru di programnya. Jadinya kayak gini, for i in range len list 1. Nah, di sini len itu di len list 1 ya, artinya akan menghitung i-nya itu saya menggunakan len itu untuk bukan mengukur, menghitung panjang kalimatnya itu. Jadi sesuai list 1 itu, sesuai kata yang dimasukkan tadi itu panjangnya seberapa gitu. Dan di sini munculkan print untuk menampilkan ke terminal. Di sini saya menggunakan format seperti ini, menggunakan format huruf dan jumlah supaya bisa memisah hurufnya itu apa yang ada di list 1, terus dan jumlahnya itu di list 2. Jadi list sudah berfungsi sesuai outputnya. Nah, jadinya tuh seperti ini. Huruf itu yang dimasukkan kan tadi ada hello world. Nah, di sini tuh bakalan di sini tuh bakalan kepisah seperti ini, hello world. Dan di sini countnya itu ya berfungsi di jumlahnya ini kan, menghitung tiap hurufnya. Jadi H itu munculnya 1, E itu munculnya 1, L itu munculnya 3. Di sini kan L itu ada 3 kan, hello itu kan 2, terus di world itu ada L1 jadi munculnya 3. Dan seterusnya seperti ini. Mungkin begitu saja untuk nomor 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 4. Nah, di sini tuh ada awalan yaitu inputan yang saya menggunakan variabel kata. Terus di sini ada meminta pengguna untuk memasukkan kata sesuai inputan yang ada di soal itu. Inputannya itu kan hello world kan. Terus di sini ada lower sebagai metode yang fungsinya yaitu untuk ini mengkonversi itu kalimatnya. Jadi meskipun kalian masukkan dengan huruf besar atau kecil itu tetap bisa ke input. Terus di sini ada variabel a, terus ada kata menggunakan metode count e. Terus di sini tuh fungsi count yaitu menghitung nilai e dalam string kata gitu. Jadi semisal kayak kita masukkan hello, nah dihitung tuh e nya itu kan
satu kan, jadi di dalam kata hello itu kan e nya cuma satu. Nah fungsinya itu menghitung nilai e nya. Nah kalau misalnya hello e nya tapi ada dua kak, h e e l o itu kan nanti dia tuh bakalan muncul e nya tuh dua. Begitu juga dengan d. Terus kalau misalnya contohnya kayak word itu kan cuma satu kan d nya. Nah di situ tuh countnya tuh fungsinya itu menghitung nilai d dalam kata string. Terus di sini tuh oh ya, dan ini nantinya bakalan disimpan ke variabel b. Begitu juga yang e. Terus di sini ada variabel baru lagi yaitu c, yang fungsinya itu menyimpan variabel variabel e dan d yang telah disimpan di AB. Jadi ketika ini dijalankan otomatis itu kan akan dua kan, karena nilai dari e dan d itu kan satu plus satu, karena dalam kata hello world itu kan e dan d nya kan masing-masing satu kan. Baik, langsung aja kita coba. Saya masukkan kata, kita pakai hello world. Nah huruf yang rusak itu ada dua, yaitu ada e dan d. Mungkin begitu penjelasan nomor 4. Baik, untuk nomor 5 di sini kan kita untuk mencarikan itu ya pasangan dari angka-angka yang kita masukkan supaya sesuai dengan targetnya kan. Nah di sini saya tuh membuat list kosong, dua list kosong, yaitu kumpulan angka yang nantinya itu fungsinya itu menampung itu angka-angka yang dimasukkan di inputan ini. Terus yang kedua itu target angka. Target angka itu nantinya itu dimasukin oleh ini angka yang ditargetkan nanti di inputannya. Nah terus next kita ke variabel user. User di sini ya seperti biasa sebagai inputan awalan untuk memasukkan angka, memakai koma untuk spasinya. Terus kita ke next ke elemennya. Nah ke elemennya, terus di sini tuh elemen sama dengan user titik split, terus di sini ada koma kan. Nah nanti itu fungsinya split itu untuk memisahkan string yang sudah kita masukkan tadi. Nah di sini tuh perintahnya aku misahkannya tuh pakai koma. Terus ada perulangan for i in element. Terus masuk lagi ada kumpulan angka dot append int i. Nah di sini tuh ya apa itu elemen ini tuh mengkonversi ya setiap elemen tuh menjadi integer dan menambah ya. Jadi setiap elemen ini bakalan dirubah menjadi integer dan ditambahkannya ke kumpulan angka gitu. Terus ada target. Nah di sini itu ada target sebagai inputan yang kedua kan. Targetnya itu string input masukkan target angka. Nah di sini tuh bebas penggunanya tuh masukkan targetnya tuh berapa. Cuma kalau di soalnya itu kan targetnya 5, terus dirubah lagi menjadi integer targetnya. Terus ada perulangan lagi for i in kumpulan angka. Jadi di sini tuh ya for i in kumpulan angka itu ada loop pertama itu ini for i in kumpulan angka. Bentar. Nah, for i in kumpulan angka itu memeriksa setiap elemen i itu di dalam kumpulan angka. Jadi memeriksa elemen i itu di kumpulan angkanya, itu di variabel kumpulan angka. Nah terus x sama dengan kumpulan angka titik copy. Di sini saya menggunakan metode copy, yaitu untuk mensalin kumpulan angka tanpa merubah itu list aslinya, jadi tidak berpengaruh ke list aslinya. Nah otomatis di sini kan ada i nya ya. Nah aku i nya tuh remove menggunakan ini metode remove. Jadi egg remove i nya itu di remove. Terus ada perulangan lagi yaitu looping kedua for y in x.
memeriksa setiap y di dalam list X gitu. If i plus y sama dengan target, n y, i, terus not in target, n i, y not in target. Nah, di sini itu aku berprogram seperti ini tuh supaya output yang diminta itu kan tidak tidak mengulang mengulang angka yang sudah dikeluarkan kan. Nah, jadinya tuh Kak, semisal targetnya tuh 5. Terus kan yang muncul tuh bakalan 1 sama 4. Terus ada 2 sama 3. Nah, kalau nggak aku giniin itu nanti bakalan ngekopi lagi, jadi menghitung 2 kali. Jadi bakalan 1 sama 4, terus 4 sama 1, terus 2 sama 3, 2,3, terus 3,2. Nah, di output tuh kan cuma sekali ya, jadinya aku program seperti ini. Jadi y, i itu tidak di dalam target angka, terus dan i, y itu juga tidak di dalam target angka. Nah, terus di sini aku tambahkan target angka. Maksudnya di sini aku membuat lagi target angka append i, y. Jadi aku nambahin i, y aja. Kalau aku nambahin y, i nya itu nanti bakalan ngekopi, jadi bakalan munculin 2 nilai gitu. Nah, makanya aku tambahin salah satunya aja. Terus di sini ada else yang sejajar dengan if, terus continue. Jadi dilanjut. Terus di sini munculkan ke terminal itu print target angka. Dan mari kita coba. Oke, maaf. Jadi tadi itu ada kesalahan sedikit. Tadi belum aku run, sorry. Jadi ngawur di sini jalannya. Ini kodenya nggak ada yang aku rubah dan tetap bisa kalian ulangi. Nah, jadi kita di sini bakalan mencobanya lagi, ngerun. Masukkan angka pakai koma untuk spasinya. 1, 2, 3, 6, 7, 9. Terus masukkan target angka. Nah, di output di soal tes itu kan minta 5 kan, kita coba 5 dan seperti ini. Di nomor 6 ini kita kan disuruh menentukan ya apakah dari kata tersebut tuh bentar, saya lupa. Ini buatlah sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Nah, di sini tuh ada 2 variabel yaitu kiri dan kanan. Nah, maksud dari nilainya itu ya, yang kiri itu ya dari huruf-huruf sebelah kiri keyboard, dan yang ini dari yang kanan ini adalah nilai-nilai dari bagian dari huruf-huruf keyboard yang kanan. Jadi yang ini ya dari keyboard yang kiri, terus yang ini dari keyboard yang kanan. Terus ini ada user, di sini adalah minta inputan kalimat. Terus ini saya menggunakan lower karena di sini kan tentunya kan pakai huruf kecil ya. Jadi kalau misalnya masukin kalimatnya pakai kapital itu tetap bisa diinput. Terus ini ada beberapa variabel. Ada hasil 1, hasil 2, hasil pasti yang nantinya bakal dipakein ke programnya gitu kan. Terus di sini ada for i in kiri. Nah, di perulangan yang ini tuh untuk mengecek apakah ada ketika kita masukkan kalimat ya, ada huruf yang berasal dari keyboard kiri. Nah, jika ada, dia itu akan true, dan jika tidak akan false gitu. Dan jika true, dia akan ke break, jadi tidak bakalan ke else-nya. Jadi yang program ini tuh mengecek apakah kalimat yang kita inputkan itu ada salah satu atau mengandung dari keyboard yang kiri. Terus untuk yang kedua begitu juga sebaliknya. Di sini tuh untuk mengecek yang kanan, keyboard yang kanan. Jadi ketika kita menginputkan kalimat itu ya apakah kalimat itu ya mengandung huruf-huruf di keyboard yang sebelah kanan.
jika mengandung dari keyboard sebelah kanan itu bakalan true. Terus ini ada if hasil 1 sama dengan hasil 2, hasil fixnya itu false. Oke. Jadi ketika kita masukkan kalimat dan ternyata di kalimat itu ada keyboard ada huruf yang berasal dari keyboard kiri dan kanan. Nah, itu false karena di sini tuh nentuin kalau kalimat itu tuh berarti nggak bisa ditulis dengan satu tangan gitu kan. Nah, kalau bisa ditulis satu tangan tuh hasilnya maka true gitu. Terus di sini tuh menambahkan print format ya, ini share kapitalis tulis menggunakan satu tangan. Kapitalis tuh untuk mengembalikan nilainya menjadi kapital lagi. Dan di sini kita coba saja. Kita coba terus masukkan kalimat. Misal kita tes untuk sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada QWERTY ya. Nah, QWERTY ditulis menggunakan satu tangan tuh true. Terus kita run lagi. Itu bakal ngecek yang sebelah kanan. Itu di sebelah kanan tuh ada KL. Coba cek aja dan true. Dan kita bakal ngecek hasil 1 sama dengan hasil 2 ketika kita masukkan kalimat dan kalimat itu tuh tidak bisa ditulis satu tangan. Contohnya seperti hello. Nah, hello ditulis menggunakan satu tangan, itu salah, false. Jadi dia itu tidak bisa ditulis dengan satu tangan. Mungkin seperti itu untuk menjelaskan nomor 6. Baik, next nomor 7 yaitu kita disuruh membenarkan kode yang rusak supaya kodenya tuh bisa dibaca. Jadi kodenya tuh ada ini, dan ini ada beberapa variabel. Di variabelnya itu ada tampung, kata 1, kata 2, kata fix 1, kata fix 2. Dan ini fungsinya yaitu dibuat untuk menyimpan karakter-karakter dan hasil sementara ya, yang selama proses berjalannya nanti. Terus di sini ada perulangan pertama yaitu ada for i in kode. Nah, di sini tampungnya tuh dipakai di perulangan yang ini. Jadi i-nya itu ditambahkan ke tampung yang ini. Nah, terus ada perulangan kedua yaitu loop for i in range ini ya bla bla bla. Terus kata satunya tuh dipakai di sini, yaitu saya menggunakan append ya untuk menambahkan i-nya di tampung ini. Nah, di sini tuh ya penjelasannya itu mengambil apa ini? Mengambil karakter pada indeks genap dan dari tampung dan menambahkannya ke kata 1. Terus ada perulangan ketiga yaitu for i in range ini 1, terus selain tampung 2, kata 2, terus append tampung i. Nah, di perulangan yang ini mengambil karakter pada indeks ganjil, dan tampung, terus menambahkannya ke kata 2. Terus yaitu ada for i in kata 1. Nah, loop ini tuh mengonversi ya setiap karakter dalam kata 1 menjadi ASCII dengan ORT 1. Terus nilai nilai ASCII ini kemudian dikurangi 5, yaitu ditaruh di pergeseran ini ASCII min 5 untuk melakukan deskripsi sederhana. Terus karakter hasil pergeseran dikonversi kembali menjadi karakter menggunakan pergeseran ya, CHR pergeseran, dan disimpan ke kata fix ini. Terus kata fix ini menambahkan spasi ke kata fix agar terdapat jeda antara hasil deskripsi dari kata 1 dan kata 2. Terus lanjutannya yaitu sama seperti di ini ya,
di for in kata 2 ya. Sama seperti langkah sebelumnya, loop ini itu melakukan deskripsi terhadap kata 2 dengan mengurangi nilai ASCII nya tiap karakter itu sebanyak 5 dan menyimpan hasilnya ke kata fix 2. Jadi kata fix 1 itu ditaruh di perulangan yang ini, terus kata fix 2 itu ditaruh di perulangan yang ini. Terus lanjut ini menghubungkan ya kata fix 1 dengan kata fix 2 ya. Nah, jadi ini aku menggunakan extend untuk menggabungkannya. Terus jadi gimana ya? Jadi hasil deskripsi kata fix 2 ini ya ditambahkan ke kata fix 1, kurang lebih begitu. Terus ini kan ada hasil sama dengan ketik join kata fix 1 kan. Nah, hasil ini dibuat untuk menggabungkan semua elemen di kata fix 1 menjadi satu string dengan join kata fix 1 ini. Terus yang akhirnya yaitu ini ada print untuk menampilkan hasil deskripsi hasil dari string kode yang kalau di run tuh jadinya seperti ini. Kode rahasia dari bla bla adalah tipe soal mudah aja, lebih begitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika mungkin ada yang salah atau kurang di mana, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.